Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang syarat dan juknis sertifikasi guru P3K yang mana ini banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Hal mana kalau kita lihat di APBN 2022 yang sudah disetujui oleh DPR ada sedikit keganjilan. Di situ disebutkan bahwa jumlah penerima sertifikasi untuk PNSD sebanyak 1,03 juta, sementara untuk guru P3K di tahun 2022 sebanyak 17,43 ribu guru P3K. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan mengingat di tahun ini akan ada pengangkatan sebanyak 500-an ribu guru ya P3K, baik itu yang memiliki sertifikat maupun yang belum memiliki sertifikat. Sehingga dalam konteks ini dari sejumlah yang saya sampaikan tadi, setidak-tidaknya ratusan ribu itu adalah penerima tunjangan sertifikasi. Sementara yang dialokasikan oleh pemerintah adalah 17,43 ribu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi ini kita akan bahas pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya, di tanggal 30 September kemarin, DPR sudah menyetujui rancangan Undang-Undang APBN menjadi Undang-Undang APBN. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi ketuk palu persetujuan rancangan Undang-Undang RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2022 menjadi undang-undang, yang mana di situ disebutkan bahwa sasaran dana TPG ASN daerah tahun 2022 sebanyak 1,03 juta guru PNSD dan 17,43 ribu guru P3K. Ini adalah dokumen yang saya ambil dari APBN 2022. Di sini jelas disebutkan 17,43 ribu guru P3K, yang mana menurut saya ini sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kemungkinan besar di tahun ini akan diangkat ratusan ribu guru sertifikasi yang masuk guru P3K. Di kesempatan itu, Ketua DPR menyatakan bahwa Undang-Undang APBN sudah disetujui ya, sehingga tentu rekan-rekan yang lolos menjadi guru P3K di tahun ini yang memiliki serdik akan menerima tunjangan sertifikasi sejak 2022 berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres nomor 98 tahun 2020. Itu golongan terendahnya sekitar 2.650.000. Nah, lalu bagaimana dengan teknik penyalurannya? Ini adalah teknik penyaluran untuk TPG dan 3G untuk guru P3K. Ini saya ambil dari Puslapdik ya, Kemendikbud. Disebutkan di sini guru non PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang dan ditempatkan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berhak memperoleh tunjangan profesi guru TPG atau tunjangan khusus guru TKG, ini tergantung kondisi geografisnya ya, yang mana disebutkan di sini bahwa untuk tahun 2021 ini penyalurannya masih ditangani oleh Puslapdik, namun di tahun 2022 sudah diserahkan kepada daerah. Di peraturan Persejen yang baru diterbitkan oleh Kemendikbudristek, yakni nomor 18 tahun 2021, ini adalah peraturan yang mengatur petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Dalam konteks ini ternyata Bapak Ibu sekalian, guru P3K itu dikategorikan guru non PNS, yang mana bunyi asli dari peraturan yang ada adalah penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian melalui Puslapdik hanya untuk tahun 2021, sehingga 2022 itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini dasarnya tadi nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai berstatus P3K. Nah, peraturan Persejen nomor 18 tahun 2021 ini adalah pengganti dari Persejen nomor 6 tahun 2020. Jadi peraturan ini tidak berlaku lagi Bapak Ibu sekalian. Dengan dikeluarkannya peraturan baru, ini akan di sini dijelaskan hal yang berkaitan dengan akan hadirnya guru non PNS berstatus P3K, yaitulah dasarnya. Jadi sudah dimuat. Persejen yang dimaksud adalah ini Bapak Ibu sekalian, inilah peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Nah, dasarnya kita coba lihat, ini Puslapdik melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu di pasal 10. Jadi Puslapdik yang akan melakukan evaluasi tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi
seluruh guru P3K, yang mana di pasal 11 disebutkan Puslapdik menyusun laporan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non PNS berdasarkan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi sebelumnya. Jadi non PNS baik itu GTT kemudian GTY untuk penyalurannya di tahun 2021 ini masih Puslapdik, namun di 2022 nanti sudah mengikuti peraturan secara umum ya. Jadi mengikuti Juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maupun oleh Kemenkeu tentang non visi. Lalu di sini yang perlu barangkali kriteria penerima tunjangan profesi untuk guru non PNS termasuk P3K satu tadi memiliki surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, itu syarat yang pertama sekalian. Lalu memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya. Lalu memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini khusus untuk GTY. 4. Memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau yayasan, ya ini barangkali sama syaratnya. Tercatat pada Dapodi, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan, oh ya sama. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, lalu memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian, ya itu syarat secara umum. Lalu yang 9 ini syaratnya memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. A. Mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan pola pendidikan dan pelatihan diklat yang ketentuan diklatnya di dalam dan di luar dilaksanakan paling banyak 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin persetujuan dari dinas tempat penyelenggara. Nah, ini bila Bapak Ibu mengikuti kegiatan di luar, jadi minimalnya 600 jam dan dapat izin baru diberikan. B. Mengikuti program pertukaran guru non PNS, ya ini barangkali syaratnya yang mendapatkan sertifikasi juga. Yang ke-10, memiliki penilaian kerja paling rendah dengan sebutan baik. Lalu 11, tidak terikat sebagai tanda atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Nah, itulah syarat-syarat penerimaan sertifikasi guru untuk P3K. Lalu besarannya di sini jelas disebutkan penerima tunjangan profesi bagi guru yang tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah setara gaji pokok sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan Infasing. Lalu sebesar 1,5 juta bagi guru yang belum memiliki SK Infasing. Khusus nomor 2, penerima tunjangan profesi bagi guru berstatus P3K diberikan 1 kali gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan. Nah ini. Lalu besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIMTUN ya. Dengan ini maka Bapak Ibu begitu menerima SK, Bapak Ibu akan menerima gaji 2 kali lipat, 1 sertifikasi 1 gaji bulanan. Lalu ini data yang diinput sama seperti pegawai lainnya sama, kemudian penginputannya sama, peraturannya seperti peraturan umum untuk pembayaran sertifikasi di bulan Januari sampai Maret itu adalah untuk 1 semester awal. Lalu Juli untuk semester kedua ya. Sinkronisasi juga kalau kita perhatikan ini sama, validasi juga sama seperti guru secara umum. Lalu penetapan tunjangan profesi, penetapan penerima tunjangan profesi dilakukan berdasarkan data mengajukan penetapan calon penerima tunjangan profesi oleh Direktorat Jenderal. B. Penerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan melalui surat keputusan ya. Yang mana ini SKTP sebagaimana dimaksud dalam huruf B ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Jadi PPK yang membuat untuk guru P3K ya, dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran. Lalu SKTP-nya sama ya, diterbitkan setiap semester. Lalu yang keenam, pembayaran tunjangan profesi. Puslapdik membayar tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini berarti untuk tahun ini, tahun depan adalah dibayar oleh daerah. Kemudian sifat pembayarannya mengikuti sifat triwulan. Lalu PPK dan Puslapdik menerbitkan surat perintah pembayaran. Jadi sini nanti PPK yang menerbitkan surat perintah pembayaran. Surat perintah pembayaran itu diikuti dengan SPM, surat perintah membayar ya. Prosesnya sama seperti PNS. Nah, SPM diajukan kantor pelayanan, ini barangkali sama saja. Bank penyalur menyalurkan tunjangan profesi ke rekening penerima tunjangan profesi. Nah, kalau daerah yang mengelola maka nanti ini adalah bank daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus mengaktifkan bank daerah ketika Bapak Ibu diangkat menjadi P3K. Lalu syarat penghentian pembayaran. Nah, ini kalau kita perhatikan sama seperti PNS ya, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, tidak lagi berstatus sebagai guru non PNS, mengundurkan diri, lalu dijatuhi pidana penjara, mendapat tugas belajar sama. Nah, ini yang saya maksud tadi di dokumen APBN 2022 disebutkan tunjangan guru aparatur sipil negara ASN daerah 1, alokasi tunjangan guru ASN daerah sebesar 55,326 triliun atau 55.326 miliar, yang mana terdiri dari tunjangan profesi guru ASN daerah atau TPG ASN daerah itu 51.990,5 miliar.
dan dicadangkan sebesar 120 miliar. Lalu di ayat ketiganya disebutkan di sini sasaran dana TPG ASN daerah tahun 2022 sebanyak 1,03 juta guru PNSD dan 17,43 ribu guru P3K. Tadi kita bahas di awal bahwa untuk guru P3K kemungkinan besarnya lulus ratusan ribu. Ternyata dialokasikan hanya 17,43 ribu. Lalu gimana kemungkinan gambaran sertifikasi guru P3K di tahun depan? Nah, tenang Bapak Ibu sekalian, ini akan direalisasikan ya karena per triwulan. Nanti dilihat di triwulan pertama berapa kebutuhan masing-masing daerah, dan di September itu bisa diajukan penambahannya ya. Nah, dalam konteks ini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengajukan dana cadangan bila kebutuhan untuk tunjangan sertifikasi guru kurang di daerah. Sehingga walaupun tercatat di sini 17,43 ribu yang memang diagendakan oleh pemerintah, Bapak Ibu yang memiliki serit tentu harus dibayar oleh pemerintah. Jadi nanti diambil dari dana alokasi yang dijadikan cadangan. Lalu kalau kita lihat ini adalah dari APBN 2022 terkait dak non fisik. Jadi di sini ya masing-masing provinsi dan kabupaten dibedakan. Misalnya saya ambil satu Provinsi Aceh ya, jumlah tunjangan provinsinya adalah 399 miliar ya untuk Provinsi Aceh. Kemudian Aceh Barat 41 miliar, lalu Aceh Besar 80 miliar. Nah, begitu seterusnya. Jadi Kemenkeu melalui Direktorat Perimbangan Keuangan sudah mengeluarkan ini daftar tunjangan provinsi masing-masing daerah. Ini hanya saya ambil satu saja. Nah, itu gambaran Bapak Ibu sekalian terkait syarat dan dasar hukum ya untuk pemberian sertifikasi Bapak Ibu yang akan diangkat tahun ini menjadi guru P3K. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.